Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Kini, memasuki Agustus 2025, dinamika di medan tempur dan panggung diplomasi kembali berubah. Serangan udara kembali meningkat, garis depan bergeser, dan diplomasi internasional dipenuhi negosiasi yang sensitif. Beberapa hari terakhir, langit Ukraina kembali dipenuhi ancaman. Pada malam 11 hingga 12 Agustus, Rusia meluncurkan 48 drone Shahed dan sejumlah drone simulasi. Sasaran tersebar di berbagai wilayah, dari kota besar hingga fasilitas energi. Pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat sebagian besar drone tersebut, namun serangan tetap meninggalkan kerusakan di sejumlah titik penting. Sementara itu, di timur, khususnya wilayah Donetsk, pasukan Rusia bergerak maju sekitar 10 km. Wilayah Dobropilia menjadi salah satu fokus pertempuran, dan keberhasilan ini dinilai memberi posisi tawar baru bagi Moskow menjelang pertemuan Putin-Trump. Perang ini telah menimbulkan kerugian yang masif. Hingga akhir 2024, kerusakan langsung diperkirakan mencapai 176 miliar dolar Amerika Serikat. Kerusakan terbesar terjadi di sektor perumahan, diikuti oleh transportasi, energi, dan industri. Sektor energi mengalami dampak yang sangat signifikan. Lebih dari 56 miliar dolar kerugian, hilangnya 18 gigawatt kapasitas pembangkit listrik, dan kerusakan pada separuh gardu induk tegangan tinggi. Serangan terbaru yang mengenai Orlovka Gas Interconnector menambah tekanan, terutama menjelang musim dingin. Dari sisi budaya, 457 situs yang diakui UNESCO rusak atau hancur. Kota-kota seperti Mariupol, Bakhmut, dan Orikhiv berubah drastis. Bangunan runtuh, layanan publik lumpuh, dan populasi berkurang drastis. Kerusakan lingkungan pun tidak kecil. Sekitar 30% wilayah Ukraina kini terkontaminasi ranjau, jutaan hektar hutan hilang, dan pencemaran tanah serta air meningkat. Konflik berkepanjangan ini telah mengubah wajah demografi Ukraina. Menurut UNHCR, pada 2025, 12,7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sebanyak 3,7 juta mengungsi di dalam negeri, sedangkan 6,9 juta lainnya mencari perlindungan di luar negeri, terutama di Eropa Timur. Dengan 13% stok perumahan hancur atau rusak berat, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal permanen. Gangguan pada listrik, air bersih, dan layanan kesehatan semakin memperberat kehidupan di wilayah yang terkena dampak langsung. Respons dunia terhadap perkembangan ini cukup jelas. PBB kembali mengecam agresi Rusia, menegaskan bahwa aneksasi wilayah secara paksa bertentangan dengan hukum internasional. Uni Eropa dan NATO menyatakan bahwa setiap perjanjian damai harus melibatkan Ukraina secara penuh. Sekretaris Jenderal NATO memperingatkan bahwa kemenangan Rusia akan mengurangi kredibilitas keamanan Eropa dan membutuhkan biaya besar untuk memulihkannya. Dalam London Summit 2025, negara-negara pendukung Ukraina mengumumkan kelanjutan bantuan militer, peningkatan sanksi terhadap Rusia, dan penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk pendanaan rekonstruksi. Inggris sendiri berkomitmen mengalokasikan 1,6 miliar pound sterling untuk pembelian lebih dari 5.000 rudal pertahanan udara. Menjelang konferensi tinggi Trump-Putin di Alaska,
Presiden Trump menyebut bahwa kompromi wilayah mungkin diperlukan demi perdamaian. Pernyataan ini segera memicu reaksi keras. Presiden Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya dan menilai bahwa Rusia masih bersiap untuk ofensif baru. Bagi banyak pemimpin Eropa, kesepakatan damai yang mengorbankan kedaulatan Ukraina berisiko memberi preseden berbahaya bagi konflik di masa depan. Situasi Ukraina di bulan Agustus 2025 menunjukkan bahwa perang ini belum menuju akhir yang jelas. Medan tempur tetap aktif, kerusakan terus bertambah, dan diplomasi berjalan di tengah ketegangan. Bagi Ukraina, mempertahankan wilayah berarti mempertahankan identitas dan kedaulatan. Bagi dunia, bagaimana perang ini berakhir akan menjadi contoh nyata. Apakah hukum internasional benar-benar dapat melindungi negara dari agresi atau justru tunduk pada logika kekuatan militer? Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.